Pemirsa, di balik langkah Angbin Rishi menggugat cerai sang suami Adly Fairuz setelah menjalani biduk pernikahan selama 5 tahun, nyatanya ada rasa trauma dan sakit hati yang tengah dipendam Angbin. Selain isu orang ketiga yang menjadi pemicu Angbin menggugat cerai Adly, ibu satu anak ini juga tengah menjadi sorotan lantaran tak lagi membuat konten masak. Padahal selama ini Angbin kerap membuat konten masak di media sosial miliknya. Masak apa? Hai everyone, ayo temenin aku masak si double J, jengkol dan japu. Ini enak banget dan ini bikinnya gampang ya, jengkolnya tuh cuma diiris-iris doang. Kalau udah kecoklatan langsung aja kita saring ya. Ini tuh enak banget, jengkol goreng kayak gini tuh the best. Abis itu kita goreng ikan japunya ya. Abis itu masukin jengkolnya, tambahin lagi gula merah, masukin cabai rawitnya terakhir, terus masukin ikan japunya nih. Selesai deh, ini tuh enak banget. Ayo coba di rumah, ini bener-bener enak. Usut punya usut, Angbin rupanya mengaku trauma dengan kegiatan memasak yang selama ini menjadi hobinya. Kadang orang-orang yang memaksa aku harus memasak itu nggak paham kalau kita melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan bisa menimbulkan memori dan trauma. Wajar saja jika Angbin memilih rehat sejenak dari aktivitas memasaknya. Lantaran setiap kali memasak, pastinya membuat Angbin kembali harus mengingat masa-masa manis dan pahit bersama Adly. Apalagi alasan artis berdarah India ini getol memasak adalah untuk Adly. Tak ayal, kini Angbin memilih mengganti kegiatan memasak dengan kembali syuting. Sorry guys, untuk sementara ini aku cari aktivitas lain dulu ya. Aku masak kalau aku lagi mood aja. Sayap dulu apa mau paha? Paha dong. Tangan. Cobain ya. Ini namanya ayam bahenol panggang. Ada ayam bahenol panggang, ada pipit mungil isi hati. Terus apa lagi sih? Satu lagi. Oh, cumi hitam manis seperti kamu. Jika Angbin memilih stop memasak, lantas bagaimana dengan usaha kuliner yang baru beberapa tahun dijalani bersama Adly? Padahal Juni lalu, Angbin dan Adly terlihat kompak dan romantis saat membuka rumah makan mereka di kawasan Jakarta Pusat. Akankah Angbin juga akan menutup usaha kulinernya lantaran tak lagi ingin mengingat Adly? Ini sambal yang tadi aku bikin, sambal goang tuh. Jadi Baba kamu harus makan sambal yang udah aku lekin. Terus di sini juga ada cumi bunting nih, spesialitinya cumi bunting, tahu, tempe, ayam, kremesan. Ada juga sate-satean nih, ada sate kulit, ati, usus, udang, ada dimsum juga. Sambalnya nih, sambalnya top. Empuk banget ya? Empuk banget ya? Enggak lah, dia mah nggak bisa masak, bisanya makan. Apa aja yang aku masakin dia makan. Apa aja biasanya kalau ada cumi sama cumi. Yang penting ada sambelnya sih, ada sambelnya. Jika Angbin memilih stop memasak, Adly malah dikabarkan makin lengket dengan Fistriana Aldila lawan mainnya, hingga membuat Angbin dilanda rasa cemburu, hingga kerap membuat konten untuk menyindir Adly. Teranyar, Angbin membuat konten kalah saing. Mungkinkah Angbin merasa kalah saing dengan wanita yang kini dikabarkan tengah dekat dengan Adly? Itu cantik banget tahu. Kalau boleh tahu, kamu pernah ngerasa kalah gak? Pernah? Hah? Iya. Kalah apa? Kalah gatel, Kak. Bukan Jule namanya kalau nggak bikin heboh jagat maya. Gimana nggak heboh? Baru beberapa hari lalu mengunggah permohonan maaf dan rasa bersalah di media sosial. Pemilik nama lengkap Julia Prastini ini malah bikin geger lagi. Ya, nggak ada angin, nggak ada hujan. Beredar foto mesra Jule dan selingkuhannya Safri Ramadan. Foto-foto mesra itu diduga merupakan foto prawedding Jule dan Safri. Alhasil, netizen sejagat maya kembali naik pitam dan menghujat wanita berusia 25 tahun itu. Entah berkaitan atau tidak, tak lama foto priwet itu tersebar, Daehun langsung menghapus semua foto-foto Jule dari akun media sosialnya. Jadi misalnya salah satunya selingkuh nih, kalau gitu ya
sebenarnya salahnya dia, ya udah tanggung jawabnya kamu, udah gitu doang. Jadi sebelum kita kayak selingkuh apa, sebelum melakukan hal-hal yang nggak baik untuk pernikahan ini ya pernikahan kita nggak lakuin karena kita tahu resikonya. Tapi yang pertamanya itu harusnya kalau aku sendiri sih harusnya saling cinta. Kita ya tentu aja pasti berantem ya, pasti apa, tapi lama-lama ya itu nggak masalah karena kita cinta. Wajar jika Daehoon auto hapus semua kenangan tentang Jule. Karena belum resmi bercerai, Jule sudah berani foto priwet dengan pria selingkuhannya. Jangan-jangan permohonan maafnya kemarin karena ingin segera menikah dengan Safri. Namun hingga kini baik Jule maupun Safri belum konfirmasi perihal kebenaran foto tersebut. Sementara netizen menduga foto-foto itu merupakan hasil AI atau Artificial Intelligence. Terlalu kaku nggak sih AI kayaknya? Tapi ini kayak AI deh. Segede-gedeknya aku sama si Jule, tapi masih bisa bedain mana AI, mana asli. Itu akun realnya Safri kah? Kalau iya, kayak nggak punya malu ya. Terlepas foto itu AI atau bukan, tapi momen priwet itu bisa saja benar-benar terjadi. Karena hingga sekarang Jule belum juga berniat memperbaiki rumah tangganya ataupun memberi kejelasan soal status pernikahannya dengan Daehoon. Bahkan Jule sempat mengaku ikhlas jika Daehoon menemukan wanita lain yang lebih baik darinya. Pastinya kamu bisa jadi papa yang baik buat Juno. Terus kamu tuh bisa dapet istri lagi yang lebih baik dari aku. Bisa sayang sama Juno, bisa ngerawat kamu, ngerawat Juno. Terus bisa bikin kamu jadi pribadi yang lebih baik daripada kamu sebelum sama aku. Bisa bikin kamu lupa sama aku. Sementara Daehoon pelan-pelan sudah move on dan segera memperbaiki bentuk tubuhnya yang kurus menjadi lebih berisi dan ganteng seperti dulu. Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Tasya Farasya sepertinya ingin buru-buru mengakhiri biduk rumah tangganya dengan Ahmad Assegaf. Ia seperti berharap jika majelis hakim langsung mengabulkan gugatannya dan memutus cerai. Tentu saja dari tuntutan nafkah cerai yang hanya Rp100 pada Ahmad, seolah ia tak peduli dengan nafkah. Yang ia harapkan adalah sesegera mungkin mengakhiri bahtera. Dan kemarin tanda-tanda itu semakin jelas ketika Tasya tak mau hadir di persidangan cerainya dan hanya diwakili oleh kuasa hukumnya. Sementara Ahmad tampak hadir sendiri tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Tasya ingin buru-buru menjadi wanita mandiri tanpa ada Ahmad di sisinya lagi. Tasya semakin yakin jika hidup sendiri bisa lebih sukses ketimbang harus bersama dengan Ahmad yang menjadi benalu dalam kehidupannya. Kerja keras Tasya demi meraih pundi-pundi rupiah itu terlihat ketika ia lebih memilih kerja melakoni photoshoot ketimbang harus bertemu dengan Ahmad di persidangan. Dan benarkah selain bisa mengeruk limpahan materi, kerja juga menjadi bagian Tasya untuk cepat melupakan Ahmad? Aku memang selalu gaspol langsung kerja. Terima kasih banyak udah pada siap perhatiannya semua. Saya coba minta doa semuanya untuk kelancaran urusan Tasya. Terima kasih ya. Sepertinya ketidakhadiran Tasya selain tak ada lagi rasa respek kepada Ahmad, ia juga yakin
jika persidangan ini akan dimenangkan olehnya. Terbukti tanpa harus dibuka tabir keburukan Ahmad, toh semua itu akhirnya terbongkar juga di persidangan. Yang menarik sebetulnya ini, dalil gugatan kita ini kan sebetulnya bukan masalah rumah, ya kan. Cuma yang dihadirkan ya kita, ini kan haknya dari tergugat. Jadi kalau kami memandangnya alasan-alasan gugatan kami dalam pembuktian ini sebetulnya tidak terbantahkan juga ya. Karena apa yang kami sampaikan masalah ya ada, ya kita kan sudah sampaikan sedikit lah ya terkait pulang malam dan lain-lain, itu malah dibenarkan oleh saksi yang dihadirkan. Jadi sebetulnya kami tidak terlalu bertanya banyak, malah menurut keyakinan kami apa yang disampaikan oleh atau dari pembuktian tergugat pada siang hari ini itu justru memperkuat apa dalil-dalil kami. Sebetulnya itu sih pembuktian dari tergugat. Tadi pada pokoknya biasanya pembuktian ini kan untuk membuktikan kalau dari tergugat dalil sangkalannya. Tadi saksi ada 2 dari pihak tergugat, sebetulnya saksi ada 2, satu ada sepupunya dari tergugat, satu lagi ada bagian operasional dari pembangunan rumah. Itu sih. Disakiti secara batiniah dan lahiriah oleh Ahmad lantaran uang 23 miliar raib, Tasya benar-benar sudah jengah. Lantas bagaimana pula dengan harta gonogini pernikahan? Benarkah semua harta milik Tasya tanpa ada setitik pun peran dari Ahmad? Lalu bagaimana dengan rumah yang masih dalam tahap pembangunan? Benarkah di persidangan pihak Ahmad mengklaim jika dari pembangunan itu ada keringat dari Ahmad hingga ia menghadirkan saksi dari pihak kontraktor? Menghadirkan siapa aja mungkin Bang hari ini Bang? Dan hari ini gimana Bang? Ada berapa saksi mungkin Bang? Jadi memang kenapa kami lihat kenapa dari pihak kontraktor itu dihadirkan mungkin mau menerangkan bahwa tidak ada yang dituduhkan. Terlepas dari semua itu, Tasya kini semakin bahagia. Ia seperti tak lagi memikul beban yang berat di pundaknya. Beberapa postingan di laman foto berbaginya juga seolah menyiratkan jika ia sudah siap lahir batin sebagai calon janda berkelas dan mandiri. Capek tapi bahagia ya, yang penting bersyukur selalu. Di tengah sorotan dan tudingan sebagai ayah yang tak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, Andrew Andika tiba-tiba pamer foto buku nikah di akun media sosial pribadinya bersama dengan Fiolentina Faif. Dan yang paling mengejutkan adalah background dalam foto itu di sebuah tempat suci, yakni di depan Ka'bah. Semburat kebahagiaan begitu terpendar di wajah keduanya. Lantas benarkah di tanah para nabi itu, Andrew dan Fiolentina telah meresmikan hubungannya alias menikah? Tiada lagi yang mampu berdiri halangi rasaku, cintaku padamu. Ku bahagia kau telah terlahir di dunia dan kau ada di antara miliaran manusia dan ku bisa dengan radarku menemukanmu. Entah benar atau tidak keduanya sudah menikah. Namun jika dilihat dari akun Instagram milik Fiolentina, ia sama sekali tak pamer buku nikah dengan Andrew. Terlepas dari benar atau tidaknya isu pernikahan antara Andrew dan Fiolentina di tanah haram, Tengku Dewi justru terlihat rajin mengunggah penampilan barunya lengkap dengan outfit yang fashionable. Lantas benarkah Dewi mengetahui jika mantan suaminya telah menikah lagi? Lantas seperti apa reaksi Dewi melihat itu semua? Sayangnya, saat tim kami menyambangi kediamannya justru Dewi lebih memilih menghindar dan tak menemui awak media. Mbak Dewi! Mbak Dewi!
Meski demikian, lewat unggahan di Instastory-nya, Dewi mengungkap jika ia bahagia melihat mantannya bisa menemukan penggantinya. Andrew dan Tengku Dewi memang tengah bersih tegang ihwal perjanjian nafkah anak. Belum usai soal hak asuh anak, Andrew juga diduga menunggak cicilan mobil hingga mobil itu ditarik dan Tengku Dewi lah yang kembali menerima sial. Alhasil dari semua perhara itu, Dewi pun akhirnya siap menyeret Andrew ke pihak berwajib. Iya, kalau misalnya kasus mobil itu beda cerita. Yang kasus mobil adalah ya pada saat itu gua warga negara asing dan gua tidak bisa membeli aset. Jadi akhirnya gua harus memakai nama orang pada saat itu mantan istri gua untuk membeli mobil. Ya udah, dia mengiyakan, akhirnya oke, semuanya lancar apa segala macam, gua bayar setiap bulan. Tiba-tiba berantem, terus dia kesel. Gue nggak tahu kesel karena apa, dan dia bilang ya udah kalau gitu gue nggak mau ditanggung jawab apa sama sekali sama lo nih, tolong selesaikan urusan segala macam supaya kita berpisah, supaya nggak ada urusan apa sama sekali. Ya udah, maunya apa? Ya udah, mobilnya mau dibalikin. Ya, silakan kalau misalnya mau dibalikin, bener ya dibalikin, iya dibalikin, ya udah. Tapi BI checkingnya jelek nggak apa-apa. Dia bilang nggak apa-apa, nggak masalah. Ya udah silakan, akhirnya dibalikin sama dia. Gue balikin ke leasing ke dealer apa segala macam. Udah. Untuk pembayarannya langsung di dia. Enggak, akhirnya dibalikin aja ke mobil gitu. Tapi selama 8 bulan gue pakai itu mobil, gue tetap membayar bulanan. Meski demikian, Andrew tak takut dengan ancaman sang mantan. Lantas benarkah dari semua tudingan yang menurutnya tak mendasar, Andrew bakal menggugat Dewi, terutama soal hak asuh anak? Benarkah Andrew menduga jika Dewi telah lalai dalam melakukan pola asuh anak, hingga ia tengah mengumpulkan bukti-bukti konkret agar semua gugatannya diterima oleh majelis dan anak-anak bisa kepelukannya? Yang jelas bakalan pengadilan, bakalan memberikan bukti bahwa dia lalai untuk mengurus anak karena undang-undangnya sudah ada, walaupun hak asuh anak sudah ada di dia. Sekarang kita lagi ngumpulin bukti-buktinya, terus juga kita lagi berdiskusi juga kapan kita mau ke pengadilan untuk melakukan urusan. Iya, ya udah kalau gitu gantian aja coba. Sekarang anak-anak di gua, ya kan, gantian aja anak-anak di gua, terus udah gitu dia sendiri gitu. Lihat aja kegiatan dia seperti apa gitu. Anak-anak sama dia pun dia masih tetap sempet-sempetnya bisa keluar negeri, masih sempet-sempetnya bisa operasi, masih sempet-sempetnya apa segala macam gitu. Jadi ya udah, sekarang gantian aja, coba aja anak-anak di gua gitu. Apakah gua kompeten untuk ngurus anak-anak atau enggak?